warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara podcast terkait dengan perbandingan dunia masa kecil orang tua versus dunia anak-anak sekarang terkait perkembangan teknologi digital. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Izan Al-Ghifari Birsdadana dengan NIM 2406110061 dari Prodi PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni. Saya ibu dari Zidan Al-Ghifari. Mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, apa satu permainan tradisional atau kebiasaan masa kecil Anda yang rasanya mustahil bisa dinikmati oleh anak zaman sekarang dengan sensasi yang sama? Apa ya, mungkin petak umpet ya. Zaman sekarang itu kan jarang sekali sudah anak-anak yang bermain petak umpet. Ya, sensasinya itu ya tentu saja beda, karena dulu kan permainan itu harus dilakukan sama-sama dengan satu kelompok bermain yang banyak dengan banyak anak. Tapi sekarang sepertinya itu sudah jarang sekali kita bisa menyaksikan anak-anak bermain petak umpet sama-sama. Sudah sangat jarang ya? Ya, sudah sangat jarang. Lalu pertanyaan kedua lah. Dulu kan cara kumpul itu sangat manual ya, dari sekedar kita nyamperin ke rumah, terus janjian di jam berapa gitu. Menurut Anda, apakah hilangnya interaksi langsung ini mempengaruhi cara generasi sekarang membangun empati? Enggak juga, tidak juga. Karena kan dengan kemudahan media sosial itu seperti chatting, WA atau segala macam itu, untuk interaksi sosial kan malah justru lebih mudah ya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk empati, iya itu rasa empati segala macam tidak begitu mempengaruhi sih. Oke. Ketika merasa bosan nih waktu kecil itu kan nggak ada internet. Apa hal yang paling kreatif atau hal konyol lah yang bisa dilakukan untuk menghibur? Bermain bersama teman-teman, melakukan kegiatan secara komunal dengan anak yang lain. Juga dulu banyak sekali bacaan anak-anak, dan juga media televisi juga dulu acaranya itu banyak yang menarik dan banyak ditujukan untuk anak. Kalau sekarang kan saya kira jarang ya, lebih banyak ke segmen dewasa. Ya. Terkait sekolah mungkin. Dulu kalau ada tugas sekolah itu kita harus baca dari ensiklopedia atau kita pergi ke perpustakaan. Sekarang semua jawaban itu bisa dicari dari hitungan detik di internet seperti menggunakan AI atau mungkin di web-web tertentu. Lalu apakah kemudahan ini itu menurunkan dari daya tarik, daya juang dari anak itu sendiri? Mungkin mempengaruhi karena dulu kan kita harus ke perpustakaan, harus sering baca, tapi lebih kepada literasi. Mungkin untuk anak-anak generasi sekarang itu sepertinya untuk literasi itu sudah jauh lebih menurun, karena kan lebih sering untuk melihat, menonton, mendengar seperti itu. Jadi itu kalau untuk lebih kepada minat bacanya itu pasti mengalami penurunan. Oke, jadi literasinya sedikit menurun atau banyak ini? Iya, lebih menurun. Mengalami penurunan literasi. Kalau misal ada pilihan nih, kalau disuruh memilih lebih enak jadi anak kecil di zaman Anda, yaitu pada zaman dulu itu, atau jadi anak kecil zaman sekarang di serba digital di sekarang ini? Bisa dibilang ada plus minusnya ya. Lebih enak zaman dulunya itu karena kita akan lebih sering bermain secara fisik, benar-benar bermain dengan teman-teman yang lain. Tapi untuk lebih mudahnya ya tentu lebih mudah zaman sekarang. Saya pikir seperti itu.
kalau lebih asik dulu. Asik dulu, tapi lebih mudah sekarang. Oke. Mungkin itu aja ya dari podcast wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.